Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui menjelang Hari Raya Idul Fitri, harga bahan pokok terus melambung dan tidak terkecuali pada tahun ini pemirsa. Kenaikan ini dipicu akibat adanya melonjaknya kebutuhan rumah tangga dan melonjaknya permintaan dari pasar, namun stoknya ini tidak diikuti dengan distribusi, peningkatan distribusi maksud kami. Dan pemirsa, bagaimana tanggapan legislator untuk bisa menstabilkan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri? Sudah bersama saya Bapak Dadang Nasir dari fraksi Golkar untuk daerah pemilihan Jawa Barat 2. Baik Pak, kira-kira bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan, langkah konkret Pak untuk bisa menstabilkan harga bahan pokok? Ini kan penyakit yang terus berulang Pak. Nah, bagaimana bisa menstabilkan harga bahan pokok menjelang Idul Fitri Pak? Permintaan banyak, barang ada yang jadi sedikit. Nah ini pertanyaannya, betul-betul barangnya tidak ada atau memang ada yang disimpan dulu. Nah inilah yang harus dilakukan, operasi pasar. Jurusnya baru operasi pasar, belum pola tanam di Indonesia. Mestinya pola tanam di ke depan harus dikuatkan juga. Diatur oleh kementerian sampai ke pemerintah daerah. Nah sekarang dalam konteks darurat begini, ya tadi kuncinya operasi pasar dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah harus melakukan operasi pasar di berbagai hal. Mungkin operasi pasar sayang bisa ditangani itu masalah daging, ada operasi pasar minyak, ada operasi pasar terigu, gula, beras. Semacam cabai, nah susah operasi pasar karena tidak ada stok. Tapi biasanya ada stok cabai kering. Nah, jadi segera saya harapkan koordinasi penyakitnya itu dikoordinasi. Koordinasi antara kelembagaan, antara kementerian, Menteri Perdagangan dengan Bulog, dengan Bappenas, Badan Pangan Nasional. Ini sejak awal mestinya koordinasi menghadapi momen-momen tertentu. Diharapkan koordinasi ini yang harus dikuat. Ya, ini juga kan ada hal yang aneh. Menteri Perdagangan harga beras cadangan ada harga pasarnya sekian per kilo. Beda dengan Bappenas, dengan Bulog harganya. Nah ini bahaya, ini bisa mengganggu inflasi kalau ada patokan-patokan harga dari ada perbedaan antara kelembagaan, ada Menteri A dengan Menteri B. Nanti langsung lagi ke lapangan beda lagi harganya. Pak, terkait dengan tadi Bapak menyampaikan terkait dengan operasi pasar, apakah itu sudah cukup efektif untuk menekan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar seperti ini? Karena faktanya hingga saat ini masih terus terjadi hal-hal seperti itu. Intinya sebetulnya ini hal yang darurat. Jadi operasi pasar itu tindakan yang hanya menekan saja. Nah, dan ini kalau jangka panjang ini sebelum Ramadan harusnya diantisipasi. Tapi karena sekarang sudah terjadi, ya itu operasi pasar penting. Operasi pasar penting untuk menangani supaya si pedagang tidak jor-joran menaikkan harga. Yang menaikkan harga siapa? Mereka. Karena permintaan tinggi, ya ada permainan di jalur perdagangan. Nah, sementara kalau pemerintah dari Bulog, dari pemerintah daerah melakukan langkah operasi pasar untuk mulai harga turun sedikit atau turun ada stabil lah gitu. Pak, terakhir Pak, untuk suksesnya menekan harga bahan pokok tentu tidak hanya oleh satu pihak. DPR RI juga berperan bisa menjaga harga bahan pokok melalui mitra-mitranya Pak. Kira-kira apa yang perlu dilakukan DPR RI atau Bapak ke depan akan melakukan seperti apa bersama dengan kawan-kawan di Komisi 4 Pak? Ya ini kan ada kemitraan yang berbeda ya. Perdagangan bukan di Komisi 4. Perdagangan itulah yang bertugas pokok dalam rangka menstabilkan harga. Komisi 4 menyiapkan cadangan pangan. Nah ini koordinasi antara lembaga, antara kementerian harus diperkuat. Nah, di Komisi 4 antara mitra kerja Komisi 4 pasti dikoordinasikan. Dikoordinasikan. Nah, kelemahan Indonesia penyakitnya ada koordinasi. Koordinasi antara kementerian biasanya juga ada ego sektoral. Nah, hilangkanlah ego sektoral. Nah, inilah aturan aturan yang melakukan koordinasi kebersamaan di antara kementerian. Apalagi ada Menteri Menko. Nah, Menko inilah yang nanti bertugas untuk mengkoordinasikan sehingga harga
itu nanti jadi stabil, atau cadangan pangan juga sudah betul-betul stoknya ada. Oke. Baik, terima kasih Pak Dadang Nasir atas waktunya, dan pemirsa, itulah tadi wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Dadang Nasir. Di mana tadi Bapak Dadang Nasir menyampaikan bahwa ini terjadi berulang terus setiap tahun karena adanya miskoordinasi dari antar lembaga. Dan juga tadi Bapak Dadang Nasir juga menyatakan pentingnya operasi pasar untuk menekan harga bahan pokok menjelang hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan terutama pada tahun ini. Ini karena sudah dalam kondisi yang darurat. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio.